Hai guys, untuk konten pertama kita kali ini kita akan membahas konspirasi di dalam game Assassin's Creed Unity. Langsung kita mulai saja pembahasannya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, kita sarankan untuk tidak menonton video ini. Game Assassin's Creed Unity sendiri diawali dengan sebuah prolog pembukaan mengenai kejadian penggerebekan markas Templar di tahun 1307 di Prancis yang dilakukan oleh Raja Philip IV. Jika kita mengacu ke game tersebut, tidak dijelaskan alasan kenapa Raja Philip IV melakukan hal tersebut. Tetapi di dalam catatan sejarah, jika kita telusuri, maka kita akan menemukan bahwa kejadian tersebut memang benar-benar ada dan terjadi. Penggerebekan yang dilakukan Raja Philip terhadap Ordo Templar ini berujung hukuman mati untuk Grandmaster Jacques de Molay dengan cara dibakar di tiang gantung. Detik terakhir saat Grandmaster Jacques de Molay dibakar hidup-hidup tersebut, ia sempat mengucapkan kutukan kepada Paus Clement dan juga Raja Philip IV bahwa keduanya akan mendapat balasan dari Tuhan dan sengsara hingga keturunan Raja Philip ke-13. Dan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya kepercayaan Friday the 13th hingga sekarang. Setelah kejadian tersebut, arah jalan cerita game Assassin's Creed Unity ini langsung maju ke masa 400 tahun setelahnya, yaitu ketika Arno masih berusia sekitar 5-6 tahunan, di mana ia harus menyaksikan ayahnya mati karena dibunuh oleh Shay Cormac, tokoh assassin yang berkhianat dan menjadi Templar di seri Assassin's Creed Rogue. Pada saat itulah ia bertemu dengan Grandmaster Templar yang baru, yaitu Monsieur de la Chaire, yaitu ayah dari Alice yang juga akhirnya mengadopsi Arno menjadi anak angkatnya. 13 tahun berlalu dan kita melihat bahwa Arno sudah tumbuh dewasa. Pada masa mudanya Arno, karena dididik oleh Grandmaster de la Chaire, ia pun menjadi semacam kaki tangan ayah angkatnya tersebut. Di mana pada game tersebut kita akan menemukan momen ketika ia harus mengejar kereta kuda de la Chaire hanya karena surat yang diantarkan oleh kurir terlambat memberikan surat kepadanya. Momen selanjutnya adalah saat Arno mengetahui bahwa Alice sedang berada di Versailles dan mengadakan pesta dansa, namun Arno sudah sangat ingin bertemu dengannya, tidak mendapat kesempatan bertemu. Oleh karena Arno tidak memiliki undangan pesta, maka Arno mengambil inisiatif untuk menyelinap ke dalam gedung pesta untuk bertemu dengan Alice. Adegan ciuman dan seterusnya kita akan lihat di sini. Setelah momen pertemuan dengan Alice tersebut, Arno bertemu dengan ayah angkatnya Monsieur de la Chaire dalam kondisi lemas. Arno berpikir de la Chaire sedang mabuk karena wine, namun saat Arno mendekatinya, ia langsung sadar bahwa Monsieur de la Chaire baru saja diserang oleh orang tak dikenal. Seketika itu juga pelaku penyerangan Sivert berteriak sehingga mengagetkan para penjaga dan menuduh Arno sebagai dalang pembunuh de la Chaire karena pada saat itu hanya Arno yang berdekatan dengannya. Arno langsung dijebloskan ke dalam penjara Bastille, suatu simbol tirani aristokrasi pada masa menjelang revolusi Prancis. Pada saat itulah Arno bertemu dengan Pierre Bellet, seorang assassin yang juga merupakan bekas teman ayahnya. Selama di penjara, Arno dilatih teknik berpedang oleh Bellet sampai akhirnya meletus revolusi Prancis dengan ditandainya penyerangan terhadap penjara Bastille. Mereka berdua berinisiatif melarikan diri dari penjara Bastille, dan sebelum Bellet melakukan Leap of Faith dari menara penjara Bastille, ia memberikan sebuah token pada Arno. Hal ini dilakukan Bellet untuk sebuah tindakan jaga-jaga jika suatu saat Arno berubah pikiran dan mau bergabung dengan Assassin, karena sebelumnya Arno memang tidak tertarik untuk ikut dengan Assassin, karena fokus utamanya pada saat di penjara hanya ingin bertemu dengan Alice. Setelah itu kita akan melihat scene mereka berdua melakukan Leap of Faith dan muncul logo judul Assassin's Creed Unity. Setelah Arno lolos dari penjara Bastille, ia memutuskan untuk bertemu dengan Alice. Arno mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bersalah atas kematian de la Chaire. Arno mengatakan pada Alice bahwa ayahnya adalah seorang Templar. Namun Alice tidak terkejut karena ia sendiri telah mengetahui jati dirinya dan ayahnya yang seorang Templar. Dan di lain sisi Arno sebagai putra dari seorang assassin. Tentu Arno terkejut dengan statement Alice tersebut. Setelah itu Alice memberikan sebuah surat kepada Arno yang isinya menjelaskan adanya konspirasi dari orang-orang di dalam kubu Templar sendiri yang hendak membunuh de la Chaire. Tentunya maksud dari diberikannya surat ini kepada Arno adalah kenapa surat itu hanya diletakkan di bawah pintu kamar de la Chaire dan tidak diberikan langsung. Seandainya surat itu sampai, mungkin saja de la Chaire bisa selamat. Mungkin itu pesan yang ingin disampaikan Alice kepada Arno. Lalu Alice menyuruh Arno pergi ke rumahnya. Penobatan assassin. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah scene di mana Arno mencoba melihat token yang diberikan Bellet saat hendak terjun dari menara di penjara Bastille.
Lalu dengan penglihatan asasinnya, ia menemukan sebuah pola aneh pada token tersebut. Pola aneh tersebut menuntunnya ke sebuah gereja bernama Saint Chapel. Ia pergi ke situ karena hendak bertemu dengan Belek. Namun tentunya Arno tidak begitu saja bertemu dengan dia, malahan Arno harus memecahkan puzzle di situ. Singkat cerita, ia menemukan pintu ke bawah gereja yang menuntunnya ke markas assassin. Lalu ia bertemu Belek dan ia mengantarkan Arno untuk bertemu dengan para mentor assassin untuk melakukan tradisi inisiasi untuk menjadi seorang assassin. Namun ada semacam keraguan di antara salah satu mentor yang meragukan motif Arno untuk bergabung dengan assassin. Hanyalah untuk memenuhi nafsu balas dendamnya. Sementara tujuan utama seseorang assassin harus lebih besar dari kepentingan dirinya sendiri. Namun Belek meyakinkan mentor tersebut bahwa Arno adalah orang yang akan menjadi assassin yang hebat di kemudian hari. Setelah itu Arno disuruh minum air yang telah disediakan untuk upacara inisiasi. Dan kita melihat Arno masuk ke dalam sebuah alam yang menampilkan flashback dari kejadian-kejadian terdahulu. Upacara inisiasi pun selesai diberikannya Hidden Blade, maka Arno telah resmi menjadi seorang assassin. Pembunuhan Sivir. Kita langsung lompat ke scene pada 4 Januari 1791, di mana kita akan melihat Arno telah berpakaian assassin. Sekali lagi ia bertemu dengan Belek untuk misi pertamanya, di mana ia melihat Sivir, pembunuh de Laser, mengadakan pertemuan dengan sekelompok anggota Templar. Arno sedikit kesal pada Belek karena kenapa tidak langsung menyerang Sivir, dan Belek menjelaskan akan adanya waktunya nanti. Arno dan Belek kembali ke markas assassin, di mana Arno menanyakan kapan ia dapat membunuh Sivir, dan Belek menjelaskan bahwa jika jadwalnya tepat, maka segera besoknya Arno dapat melakukan hal tersebut. Sequence crash. Pada scene ini kita melihat Arno terlempar ke suatu momen di mana ia harus bekejaran dengan waktu karena adanya ketidakstabilan server. Di situ kita dapat melihat adanya patung Liberty yang sedang dibangun di tengah-tengah kota Paris. Mungkin ada di antara kalian yang bingung, kok patung Liberty di kota Paris, Prancis sih? Seharusnya kan di kota New York, USA. Begini, kalau kita mengacu ke dalam sejarah, patung Liberty sejatinya dibangun di Prancis oleh Frédéric Auguste Bartholdi dan Gustave Eiffel, desainer menara Eiffel, untuk nantinya dihadiahkan ke negara Amerika sebagai peringatan 100 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Kita kembali lagi ke jalur cerita Arno. Arno juga menanyakan apa yang dapat dilakukan sekarang, dan Belek rupanya berencana memberikan dokumen berisi list para anggota Templar kepada Mirabeau, ketua assassin. Pada scene ini sudah diperlihatkan indikasinya adanya ketidaksukaan Belek kepada ketuanya, karena Mirabeau berencana mendamaikan assassin dengan Templar jika situasi revolusi di Perancis mereda. Menurut Belek, hal itu bagaikan mendamaikan perseteruan antara anjing dan kucing yang memang tidak akan pernah bisa terjadi karena assassin dan Templar sejak dulu hingga sekarang selalu berseberangan. Belek pun menjelaskan bahwa sejak Jacques de Molay dihukum mati, Templar menjadi tidak karuan, sementara assassin hanya berdiam diri sambil menunggu Templar beraksi kembali. Arno masuk ke dalam sambil didampingi Belek dan bertemu dengan para mentor termasuk ketua Mirabeau. Arno menjelaskan bahwa ada Sivir pada saat ia melakukan tugas terakhirnya, dan Mirabeau terkejut. Arno berkata, bukankah lebih baik jika Sivir langsung dibunuh, dan hal tersebut pasti akan menguntungkan bagi pihak assassin. Namun Mirabeau membantah supaya jangan sampai tujuan pembunuhan yang hendak dilakukan Arno semata-mata hanya tujuan balas dendam yang dibungkus seakan-akan semacam strategi yang menguntungkan assassin. Sekali lagi Belek mendukung Arno dan berkata pada Mirabeau, jika memang Arno hendak membunuh Sivir, dalang pembunuh de Laser, maka biarkan saja karena Arno telah siap. Sehingga para mentor termasuk Mirabeau sendiri setuju untuk mengirimkan Arno ke sebuah misi untuk membunuh Sivir. Pada saat Arno berhasil membunuh Sivir, muncul flashback pembunuhan yang dilakukan Sivir pada de Laser. Setelah Arno menyelesaikan misi untuk membunuh Sivir, ia kembali kepada Mirabeau dan menjelaskan bahwa rupanya Sivir tidak sendirian dalam melakukan aksinya saat membunuh de Laser. Rupanya Sivir bekerjasama dengan Le Roi de Thun, The King of Beggars, Raja Pengemis. Salah seorang mentor menjelaskan bahwa selama ini The King of Beggars sendiri adalah orang yang tidak mudah ditemukan. Namun Arno meyakinkan para mentor bahwa ia dapat menemukannya. Maka Mirabeau mengirim Arno untuk melacak King of Beggars dan membunuhnya. Di tengah-tengah pelacakan yang dilakukan Arno untuk menemukan King of Beggars, ia bertemu dengan Marquis de Sade
dan ia memberi saran agar Arnold bisa lebih mudah melacak kemana anak buah King of Bakers itu kembali, sehingga Arnold dapat langsung mengeksekusi The King of Bakers di tempat persembunyiannya. Lalu Arnold bertanya kenapa ia membantunya, dan The Shade menjelaskan bahwa ternyata ia juga adalah mantan tahanan saat di Bastille. Kalau kalian ingat, saat Arnold pertama kali masuk penjara ada sebuah scene seorang napi yang telanjang bulat menghadap ke dinding sambil berteriak-teriak. Dan ia juga seorang yang hendak menggantikan posisi The King of Bakers apabila ia berhasil dibunuh oleh Arnold. Singkat cerita, Arnold berhasil mendapatkan lokasi persembunyian The King of Bakers dari Latouche, tangan kanan The King of Bakers. Adegan selanjutnya sudah diketahui tentunya. Arnold langsung ke markas The King of Bakers untuk membunuhnya. Pada saat Arnold menikamnya, muncul scene yang menjelaskan kejadian saat Leroy de Thunes berniat untuk mengabdi pada De La Serre, Grand Master Templar sekaligus ayah angkat Arnold, namun ditolak. Dan sejak saat itu ia sakit hati, namun ia direkrut oleh pihak lain di dalam kubu Templar yang berencana menyingkirkan De La Serre. Dari kejadian ini mulai muncul pola yang menarik dari jalan cerita Assassin's Creed Unity tersebut. Karena apabila ada vlogger atau channel YouTube lainnya yang menganggap bahwa Assassin's Creed Unity tidak menarik dan lain-lain, saya rasa itu salah besar. Karena mungkin ya hanya menilai Assassin's Creed Unity buruk dari gameplaynya saja. By the way, saya perlu ingatkan bahwa apa yang hendak saya bahas di channel kami ini bukan gameplay atau grafik dari sebuah game, tapi betapa bagusnya game tersebut dikemas dalam sebuah alur cerita yang kompleks, berbobot dan memiliki keunikannya sendiri. Keunikan alur ceritanya bagaimana nanti akan kami jelaskan di bagian akhir pembahasan. Ikuti terus video ini hingga habis.